Nabila hadir. Hadir Bapak. Sri mana Sri? Sri Harnani, ada kabar gak? Salsabila Maulida. Hadir Bapak. Tadi kamu kemana aja? Saya ajak ngobrol gak ada. Tadi volume dikecilin Bapak. Gak kedengeran. Iya. Sabar dong, napas saya. Dilanjutin nanti malam aja. Kemarin Salsabila izin. Iya. Ini ditaruh di sana ya. Siapa lagi nih yang belum? Bu Ina, Bu Eli. Hadir, Pak. Oh, ada ya. Itu lagi siapa ini? Atiatus. Kita karena tinggal dikit lagi, kita mulai aja ya perkuliahan kita kali ini. Karena ya udahlah, nggak ada karena. Baik, sebelum perkuliahan ini dimulai, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Kim? Berdoa kali ini dicukupkan. Teman-teman mungkin ini barangkali yang belum dengar. Jadi ternyata setelah lebaran sih. Setelah UAS itu tidak boleh ada perkuliahan lagi. Jadi karena kita itu ketinggalan 2 pertemuan, otomatis saya rapel gitu ya untuk sekarang itu pertemuan 11 dan pertemuan 12. Namun untuk presensi pertemuan 12 saya agendakan besok di jam Dek. Dek, Ibu mau ke PPA di sini. 9 sampai 10.15 ya. Nanti tolong Dinda diingatkan teman-temannya untuk presensi juga. Ini manual juga udah saya presensiin. Yang hadir hari ini, hadir juga besok. Seperti itu. Sebelum kita mulai, tugas pertemuan kemarin ada yang mau ditanyakan nggak? Iya. Pak, itu tabelnya yang dilihat tabel uji normalitas sama homogenitasnya aja kan? Iya, tapi dikerjain juga, dicobain gitu. Bukan di copy paste dari skripsinya. Iya. Gimana? Ada kesulitan? Ini Pak, teman-teman tuh masih banyak yang belum pada bisa install SPSS-nya gitu. Siapa aja yang belum bisa? Kemarin tuh saya udah coba bantu ya, cuman kendala jaringan juga jadi belum pada selesai. Aduh, oke udah. Ini kenapa masih? Ini tolong Jalva nanti tanya ke Anggi gimana pengiriman penugasannya. Ini yang Anggi udah bener. Bu Elia masih belum bisa dibuka linknya. Oh, masih belum di. Iya. Oh iya, buka. Ini homogenitasnya. Kriteria sedang. Husni. Bentar ya. Ini Rizka juga udah benar pengiriman tugasnya. Nih saya share screen punya Rizka aja ya. Teman-teman yang tugas kayaknya beberapa masih ada yang kurang tepat. Nanti bisa diulangin aja gitu ya, karena ini bagian dari latihan gitu ya. Nanti yang untuk uji normalitas itu kurang lebih seperti ini. Nih, yang punya Rizka udah benar. Windows. Tapi ini mana? Oh, ini dia. Nih, kurang lebih nanti
kayak gini ya, misalkan datanya mau kayak gimana gitu ya, terus nilai kelas kontrolnya kayak gimana, lalu tinggal diuji normalitasnya aja kayak gini. Yang udah tepat gitu ya, homogenitasnya juga udah langsung gitu ya, yang udah benar seperti itu. Nanti tanya ke Rizka ini udah benar. Terus tadi kayaknya berbagi coba pengumpulan punya Rizka juga udah benar. Bu Ina juga masih kurang benar pengumpulan tugasnya, tapi udah benar pengerjaannya. Punya Tiatus juga masih belum tepat di pengumpulan tugasnya ya. Pak, punya saya nggak bener gimana ya Pak? Tugasnya udah benar, tapi pengumpulannya berupa link gitu. Jadi nanti Oh harusnya. jadi yang dikirim ke saya linknya tuh yang udah semua tugas gitu loh. Ini punya Anggi udah benar nih. Nanti coba tanya ke Anggi atau ke siapa tadi. Ke Rizka nih kayaknya. Nih Rizka juga udah benar. Saya Terus, udah diizinkan nih Pak aksesnya Pak. Coba Pak. coba dibuka bisa nggak ya? Oke udah, nah ya udah benar nih. Coba ini 10. Kayak gini juga nggak apa-apa deh. Yang penting saya tuh pengen lihat kalian tuh beneran pakai SPSS-nya enggak gitu ya. Entah itu hasilnya. Oh iya ini udah bener sih. Gak apa-apa, nggak usah. Oke. Terima kasih. Terus Salsabila juga belum dibuka. Dinda juga belum dibuka ya Din. Nanti tolong diituin lagi. Oke. Baru itu aja. Tolong dikumpulkan. Bentar tadi Bu Ina udah hadir juga. Saya presensi dulu. Oke, yang belum SPSS Atiatus hadir. Hadir Pak. Oh ya begitu juga. Yang belum install SPSS-nya siapa? Kemarin tuh kayaknya ada yang error ya? Iya Pak, error. Oh iya punya dia. Itu coba diinstal ulang. Install ulang. Iya coba diinstal ulang. Harusnya tuh gak ada yang error selama di kelas A itu gak ada yang error. Kelas B juga baru 1 ini berarti gitu ya. Coba diinstal ulang, langkah-langkahnya sama lagi gitu ya kalau masih belum bisa. Nanti deh besok semoga ya. Aduh, minggu depan nggak tahu nih apakah kita online. Nah kita nih kebanyakan online terus ya, jadi offline-nya tuh susah gitu ya kalau saya kontrol install barang-barangnya ya. Seperti itu. Atau besok kalian juga online ya. Besok saya tuh ke kampus. Kalau besok ada yang pengen coba install bareng-bareng gitu ya, boleh ke kampus. Ya mungkin sekitar jam berapa ya? Jam 9 kepagian nggak? Habis zuhur deh saya tungguin ya di kampus kalau mau. Kalian online habis zuhur mah ya? Itu ada rapat jam 10. Pokoknya habis zuhur deh pokoknya ya. Jam 12-an kalau mau diinstal bareng-bareng gitu. Terus apalagi yang perlu dibahas? Untuk variabel udah nemu belum? Variabel tiap kelompok. Variabelnya. Halo? Ya. Variabelnya keaktifan Pak. Boleh nggak Pak? Boleh. Tolong bentar, saya coba list ya. Berarti kelompok 6 keaktifan ya. Kelompok 5 Husni Dinda mau apa?
Nggak tahu, Pak. Coba dicari dulu kira-kira mau apa, misalkan berpikir kritis, berkebinekaan global, terus motivasi kah, atau apa lagi. Masih banyak gitu yang perlu digali gitu, kira-kira mau apa. Ini tuh nggak tahu tuh, belum diskusi atau bingung atau kayak gimana. Belum diskusi dan belum nyari, Pak. Ya udah, dicari sama diskusi dulu. Kelompok 4, Aliyah Nadia. Kelompok 4. Belum ada idenya, Bapak. Udah diskusi belum tapi? Udah, tapi nggak tahu, belum nemu. Nggak apa-apa. Nanti coba dicari ya. Soalnya minggu depan kita udah bahas instrumen gitu. Jadi kalau bisa udah jadi juga instrumennya seperti itu. Kelompok 3, Iya, Bapak. Anggi Zalfa. Anggi Zalfa, Iya, Pak. udah diskusi belum? Udah. Tapi belum tahu ini termasuk variabel apa gitu. Oh ya, sok, gimana? Kita mau ngambil tentang calistung. Oke, lalu gimana calistungnya? Pengen apa tuh maksudnya tuh? Uji itu tuh yang apa? Yang siswa baru itu Mhm. kan setiap siswa baru itu kan ada uji tentang calistungnya gitu tuh, Pak. Asesmen awal gitu. Ya, itu. Tapi masih bingung juga. Coba cari yang biar gampang gitu ya. Kita carinya yang bisa pakai pernyataan aja gitu, jangan soal. Kalau calistung itu kan biasanya pakai soal gitu ya. Nanti nggak bisa diobservasi ataupun mengisi angketnya gitu. Jadi baiknya yang menggunakan pernyataan, misalkan kayak keaktifan gitu ya, itu kan bisa misalkan saya berani berbicara di depan gitu ya, terus saya berani bertanya gitu, misalkan salah satu itemnya seperti itu gitu ya, tergantung juga dari indikatornya gitu ya, keaktifan ini mau seperti apa, seperti itu. Nanti coba dicari lagi ya. Kelompok 2, Wina Caca. Belum, Pak. Belum diskusi apa belum nyari? Udah diskusi tapi belum nemu. Ya, coba barangkali masih bingung gitu ya. Kira-kira ada permasalahan apa sih di SD gitu ya, ataupun di anak-anak sekitar gitu, misalkan entah itu misalkan inferioritas kah, ataupun kalian ingin meneliti terkait dengan apa ya, kayak kurang lebih kayak sifat-sifatnya gitulah yang ada di diri peserta didik seperti itu. Kalau misalnya tentang kayak kebersihan lingkungan gitu, termasuk pembiasaan gitu, bukan, Pak? Apa gimana? Masih kurang tepat gitu ya, bisa lebih kebersihan lingkungan itu kayaknya tuh, ntar ada variabelnya apa ya? Pak, kalau kurangnya minat membaca sih, Pak. Kurang lebih. Paling minat membaca ya, literasi aja jatuhnya gitu. Literasi. Kalau mau gimana? Nanti diobrolin dulu. Ayo udah gitu sok. Terus oh ya, ini kalian nentuin variabelnya jangan asal-asalan ya. Tadi nggak apa-apa, tetap didiskusikan karena nanti tetap harus ada dasar teorinya. Misalkan keaktifan itu tuh dasar teorinya dari siapa, terus indikatornya dari siapa, itu harus tahu gitu. Jadi jangan asal pilih, nanti kalian kerepotan. Aduh ini variabelnya, cari indikatornya susah gitu atau kayak gimana gitu ya. Sebenarnya yang paling gampang itu tinggal kalian lihat aja dimensi profil lulusan peserta didik tuh. Nah itu kan
bisa dijadikan variabel seperti itu. 8 dimensi profil kelulusan. Itu kan biasanya ada pengertiannya yang bisa dijadikan indikator-indikator seperti itu. Oke, nanti mungkin bisa dilanjutkan ya. Nah, teman-teman mungkin sekarang, bentar lagi. Sebelum lanjut tadi yang masih error SPSS-nya selain Atia siapa? Pak, izin bertanya. Kenapa tuh? Kalau variabelnya tentang pendidikan karakter itu gimana, Pak? Boleh. Tapi apa tuh? Si karakter apa yang pengen kamu teliti? Kayak kerjasama atau Nah, kejujuran boleh gitu. tuh kerjasama seperti itu. Boleh Ya, kalau insya mau. Allah, Pak. Kerjasama. Siapa? Kelompok berapa berarti? Kelompok 1. Kelompok 1. Nah, gitu. Kalau misalkan kayak karakter-karakter misalkan teamwork nggak apa-apa. Tapi nanti tolong dicari ya seperti itu deh. Kenapa jadi tulis teamwork kerjasama? Ya. Ada lagi? Cukup. Nanti untuk diskusi masalah variabel itu di PC aja ya ke saya atau pengen di grup juga nggak apa-apa. Tadi yang error selain Atia siapa lagi yang belum bisa install? Belum diinstal, Pak. Kenapa Nadia? Belum bisa. Error kayaknya. Oh, error ya. Ya udah nggak apa-apa nanti. Iya. Kalau ada tugas coba nanti minta bantuan ke teman yang udah install ya. Ya. Nanti biar tahu juga. Oh ini nggak ada emailnya saya sih. Nama saya nggak terdetek kenapa? Di bagian sini kan kita lewat dari sini. Jadi kalau aku cenglu, aku di mana coba? Di sini. Jangan cenglu nanti ke polisi. Gak mau, jangan ngada-ngada sambil lagi. Aduh ini bentar ini saya nggak bisa share screen ininya sih materinya. Coba di sini bisa nggak? Udah teman-teman udah bisa akses kampusnya kan? Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, Kelihatan, Pak. kali ini kita akan ngebahas terkait dengan korelasi dan regresi linear sederhana. Ini merupakan salah satu materi yang cukup rumit sebenarnya. Cuma saya coba buat simpel gitu ya, karena kita hanya belajar 30 menit gitu. Saya juga udah melampirkan beberapa ada satu buku yang bisa kalian pelajari kalau memang ingin lebih mendalam terkait dengan korelasi dan regresi linear sederhana itu. Nah, namun kali ini kita akan coba melihat gitu ya, apa sih bedanya korelasi sama regresi ini sendiri. Sebenarnya ketika seorang pendidik itu ingin mengetahui apakah sebuah variabel ini memiliki hubungan satu sama lain, itu gak boleh asal bilang ada hubungannya. Misalkan gitu ya, apakah memang ada kaitannya terkait dengan hasil belajar terhadap motivasi Kimi, itu kita tidak kamu boleh tuh disuruh biar ada gitu ya. Kita harus mencari tahu. mau dilanjutin nanti lagi, tapi itunya di Gak boleh itu. asumsi belaka seperti itu. Nah, kita bisa membuktikannya seperti apa, bagaimana tekniknya. Nah, ini di sini kita akan mempelajarinya. Di sini kita akan mengetahui bagaimana cara belajar ini ada hubungannya dengan hasil belajar ataupun sebaliknya kalau di korelasi. Lalu teknik apa sih yang digunakan gitu, apakah hasil belajar dapat diprediksi dan motivasi belajar siswa? Karena kalau teman-teman ingat pengertian ataupun manfaat dari statistika ini kan salah satunya adalah prediksi atau ramalan ini digunakan bukan hanya berdasarkan tadi gitu asumsi belaka, tapi harus by data. Ibu mau ke Jadi, TPA. kita seorang pendidik tidak boleh asal bilang gitu, tapi harus ada buktinya. Buktinya bagaimana? Salah satu caranya seperti ini, gunakan korelasi.
Kalau di bagian korelasi, kita itu hanya mengetahui apakah dua variabel tersebut ada hubungan. Jadi top berhenti di apakah suatu variabel itu ada hubungan atau tidak. Udah, hanya seperti itu. Di korelasi ini sendiri memiliki koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini apa? Yaitu koefisien korelasi ini ditandai dengan R yang diartikan sebagai kekuatan hubungan dari variabel tersebut. Seperti itu. Nah, sebenarnya dari hasil rumus ini nggak perlu dihafalin, yang penting kalian tahu. Nah, ini bisa menghasilkan positif dan negatif. Nanti bacanya seperti apa kita lihat berikutnya. Jadi kita lihat dulu nih, di rumus itu ada R yaitu koefisien korelasi, N itu adalah jumlah data gitu ya. Nah, jadi ini kalau kalian ingin menggunakan secara manual, harusnya kalian belajar secara manual terlebih dahulu. Ada sigma X gitu ya, sigma Y, sigma XY dan kawan-kawannya. Nah, contohnya seperti apa gitu. Contohnya seperti ini. Misalkan seorang guru ingin mengetahui hubungan antara motivasi belajar dan hasil belajar. Kita asumsikan motivasi belajar ini adalah X dan hasil belajar ini adalah Y. Seperti itu. Kalau di dalam korelasi, hubungan ini bisa dua arah gitu ya. Ya seperti regresi. Pak, ini hasil nilainya seperti apa? Hasil nilai ini berdasarkan instrumen yang telah dibuat. Misalkan instrumen dari hasil belajar adalah tes, yaitu sedangkan kalau motivasi belajar adalah angket. Jadi instrumennya tergantung gitu ya, kalian mau menggunakan instrumen seperti apa, angket atau tes seperti itu. Lalu ini kenapa bisa 10, 2, 9, 1 itu tergantung penggunaan instrumen tadi gitu ya, suaranya seperti apa. Bisa juga kalau itu, kalau kalian masih ingat ada skala Jungmann pakai ya atau tidak, lalu juga bisa skala Likert 1 sampai 5, 1 sampai 4 ya, 3, terus bisa tes gitu ya. Nah, dibuatnya menggunakan apa? Menggunakan indikator dari variabel tersebut. Jadi motivasi belajar, ketika kita ingin meneliti motivasi belajar, kita harus mengetahui dari indikatornya ya. Begitu pula teman-teman nanti ketika membuatnya gitu. Misalkan tadi keaktifan. Nah, keaktifan ini indikatornya apa? Ya. Kalau udah diketahui misalkan ada 4 itu dijumlahkan atau seperti apa, nanti menghasilkanlah nilai ini Y. Nah, nomor 1 sampai 15 merupakan respondennya gitu. Jadi responden 1 ini mengisi ketika motivasi belajarnya 10, nomor 1 atau responden 1 ini dia ketika diukur motivasi belajarnya itu nilainya 10, sedangkan hasil belajar adalah 9 seperti itu. Lalu kita buat seperti biasa tabel bantuannya gitu ya. Ada X, Y yang tadi, lalu kita tambahkan X kuadrat, Y kuadrat, dan juga XY. Nanti ini harus kalian buat gitu ya, agar memudahkan ke rumus. Nanti ke rumus itu tinggal masukin aja. Misalkan N dikali sigma XY. Sigma XY mana? Sigma XY ini 604 dan 315 dikali 604 dan seterusnya seperti itu. Lalu dihasilkanlah R sama dengan 0,7. Maksud dari 0,75 itu seperti apa? Sebenarnya kalau kita lihat dari interpretasinya, ini ada kategoriannya. Kalau 0,75 berarti ada di rentang sini 0,71 sampai 0,90. Artinya korelasi tinggi. Berarti tadi hubungan antara motivasi dan hasil belajar itu memiliki korelasi yang tinggi. Nah, kalau kita lihat ini hasilnya positif apa negatif? Positif atau negatif? Ini hasilnya positif apa negatif? Teman-teman, ini positif apa negatif? 0,75. Positif ya. Iya. Kalau positif berarti hubungannya itu berbanding. Maksudnya seperti apa? Kita lihat seperti ini. Misalkan hasil perhitungannya adalah 0,89. Cara bacanya
hasil belajar. Berbeda ketika hasil yang diperoleh adalah negatif. Ya. Nah, ini kan negatif. Negatif itu berarti bukan di bawah dari 0,0 ya. Memang di bawah 0,00 gitu ya, tapi negatif di sini hanya menandakan sebagai arahnya gitu ya. Jadi misalkan negatif 0,75 ini kan masih di dalam kategori kuat ya, posisi kuat atau tinggi gitu ya. Berarti hubungan antara X dan Y adalah negatif tinggi ya. Artinya semakin tinggi motivasi, hasil belajar bisa turun. Kenapa menurun? Karena ini arahnya negatif, tidak ke atas ya. Ini kan sebenarnya tidak masuk akal kalau kita melihat dari motivasi dan hasil belajar. Jadi misalkan faktornya semakin lama main game maka nilai sampai sini korelasi. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ini masih gampang-gampang ya, belum terlalu susah. Nah, beda halnya kalau regresi. Kalau regresi ini yang sederhana gitu ya, karena regresi sebenarnya ada yang berbeda ya. Tapi biasanya kalau kalian itu mempelajarinya itu hanya regresi linear sederhana, yaitu variabelnya mungkin ya. Kalian boleh pelajari dan lagi itu regresi linear selanjutnya yang kalian bisa belajar, yang kalian mungkin akan lihat ketika mengambil skripsi seperti itu. Nah, regresi linear sederhana ini seperti ini, prediksi gitu ya, apakah suatu variabel ini mempengaruhi yang lainnya. Jadi bagaimana sih suatu variabel ini prediksi variabel yang lainnya. Misalkan ya, motivasi belajar terhadap hasil belajar gitu ya. Dan kita bisa lihat apakah bisa lihat prediksinya gitu, apakah nilainya atau hasil belajar ini berapa gitu. Misalkan motivasinya itu tinggi seperti itu. Jadi kita bisa lihat seperti apa. Kalau di regresi ini ada namanya persamaan regresi. Itulah yang bisa kita lihat sebagai prediksinya. Ini adalah persamaan regresi. Jadi sama dengan A plus BX. Nanti yang kalian cari adalah A dan juga B. A dan juga B itu merupakan koefisien, B itu merupakan koefisien regresi yang nantinya variabel ini prediksi ketika variabel regresi itu sudah diketahui. Nah, di sini ada berbagai macam. Apa kabar? Ya, hasilnya sama-sama. Mundur dikit, pelan-pelan. Ayo kita sih bengi waktu ya sembongan dhewe wong siwek ya padha jam 09.00 jam 10 bengi itu skrip isoan lah. Iya, bis isa jam 8. Nah, ini adalah Yo sibuk sih super sibuk. Kim, kamu ada tugas. Langsung. Apa ngeprint dorongin. Wis WA ning sing balik PPA bae dijemput pilih bengi kok apa warna ini. Bukan nulisin ini. Jadi was mau buka buku maning. Beli itu sih yang penting rukun iman ada 6 1 kan ada nodok Nah, 25 nabi. Ngitung ki selikur, maning selikur. Nabi siapa yang kurang, yang belum disebut? sekarang Nabi Daud. liwiro pokoknya kan di pertengahan tuh dia kayak ngekek awetan enggak suwe dan makanan ke buku Anu nyebut Nabi Syuaib, maning Syuaib. Enggak, jangan Aib. cara kang apa mas yo mau barangnya 25 kan Ngitung mana? Kok 21? beli beda Siapa? 1 baik terus kan baik nama nabi ada 25 ada
istri. Aduh, konan bae lah. Di DPR 1. Kan dari 1. Pokoknya setelah kita hitung secara manual gitu ya, nanti dihasilkanlah misalkan A itu adalah 53,25 dan B itu 0,10. Ini kayaknya ada materi yang kelewat ya. Ini udah deh, nanti kita hari ini buka di video. di regresi Tawa, kecil udah ketawa di kakaknya. Saya lagi kuliah. menemukan A dan Iya, B. Bu, Pak mau lihat gak Pak ini mama-mamanya Pak cantik-cantik. Cara belajarnya adalah kalau A ini terbatas Di dalam foto ada tepungan mana? Siapa? Bendahara siapa? Aku tuh simpang. Monggo. Lungguh neng di sih, duduk yuk di mana? Entah. Masakan di. nilai 0. Terus si laman jo Di sana aja yuk, sana yuk, sana. Kelasnya di mana sih? Oh, Terus kelasnya di kini, sini ya? aku beda beli sih. Yang sebelah. Sama aja, mungkin di bawah sini ya. Sebelah. Tuh. Hah? Apa? Kuliah? Iya, habis libur. Beli. Kalau koefisien regresi variabel loyalitas kerja, loyalitas kerja X 0,1. Tandanya kalau kita lihat hal ini berarti bahwa setiap peningkatan loyalitas kerja menggunakan kombinasi X yaitu sebesar 1 satuan agar meningkat semangat kerja pegawai dan kombinasi X Y Z sebesar 0,1. Maksudnya seperti apa? Misalkan si X-nya ini adalah satu ya, maka akan ada peningkatan sebesar 0,123 dari loyalitas kerja ini sendiri terhadap semangat kerja. Ini kok nih bisa aku tak dulu Loyalitasnya ditambah Duit. ya. Aku gini. Kok dibagi sih, orang aku aja gak pernah nabung. Paling orangnya orang ngatus. Mayan lah. Lagi kalau negatif berarti kalau negatif jika X-nya ini Leh ngamak ini nih. atau ya So, semangatan mangewu kan? 7.000 saiki. Oh, dari iya. Maksudnya bebas. Pirang dino bae ya. Iya. Misalnya boco ya. Senin sampai Jumat, Bay. ini ada satu Oh, pokok sepulang kok. Iya, nggak ada. Itu minggu ya. Ya, capek dirinya. Pentingin anu pembantu ya tadi ya. Mau didewekan ya. Wong piro? Wong siji mau nyari lagi satu, tapi saya belum nemu. Nggak ada yang membuang sih, jadi nggak nemu. Berpaham. Males pisan wonge bisa, tapi mbok kebon maco. Meneng bae, males ta arek kok. Males pisan. Lah iku kan teko sih. Ibu ya. Itu ibu Latifah. misalnya seperti apa ini sudah mungkin kali tapi kalau kita kenalinya kita tidak Manjing. sisanya dipengaruhi oleh kontribusi motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa sisanya sebesar 22,2% dipengaruhi oleh Berarti aku kurang tua. sebenarnya kalau kita menggunakan SPSS 45 tapi caranya itu gampang banget monggo. biar nanti teman-teman gak capek Sehat dah, alhamdulillah. Ya, melu lagi ning Afurkon, Pak. Iya. Iya. Belajar tapi cuma kan kalau saya ini Biasa aja. itu alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
teknisnya itu adalah Sampai kapan, Bu? lihat link Libur. Iya. di sini bisa lepasan Nulis Arab. bahasanya berarti yang mana aja Kak? Bahasanya itu paling sebenarnya cuma yang banyak kalian bahasanya itu yang bahasa itu seperti apa sebenarnya kita bisa lihat kalau yang atas ini berarti kalau regresinya di atas dari 0, Apa? Berangkat? kita adanya Oh iya. nah kalau di sini semua ini adalah dari korelasinya karena tadi kan R adalah lambang korelasinya sedangkan R kuadrat ini atau R square ini adalah koefisien determinasinya seperti itu. Jadi ketika kalian menggunakan regresi korelasi itu dalam aplikasi ya berarti 0,138 dan R square itu adalah 0,0 jika itu sudah pasti dan ini R-nya itu 0,1 berarti kalau 0,138 apakah memiliki hubungan atau tidak kalau 0,138 ada hubungan atau tidak ya ada korelasinya nggak kalau 0,1 bla 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 tadi mana teman-teman ada hubungannya atau tidak nggak ada jadi tidak ada korelasinya sebenarnya seperti itu. Itu soal yang nomor 1, nomor 2 dicari semua. Hah? Sampai sini ada yang mau ditanyain. Aku tadi, oh iya sekarang ke itu ya, ke TPA. Ya saya kelalaian. Karena lagi belajarnya itu hanya regresi dan juga korelasi jadi ini aja. Ya. Wah. Gimana caranya misalkan Bang. ada korelasinya aja kita pada awal gitu ya tadi yang sifatnya sama motivasi seperti biasa tinggal kalian Masih nganu paralel lari-lari korelasinya. jalan-jalan Iya. Nah, hari ya. setiap sore. Enggak sih, pagi aja. Tadi masukin aja Nganter tadinya Eja. kan awalnya biasanya proses ya. Pengennya pagi ya. Apa ya? Kan aku mulai ngelesnya jam 8 ya. Pastikan ini pesan Pagi gitu tuh ya ya. karena tadi gitu Harusnya ada berbagai Iya, macam pagi. cara Kan tapi yang kita nganter pelajari Eja ini adalah yang mulai jam 7 lah udah terus Oke. jam 7 terus Nah, stay di hasilnya rumah adalah langsung seperti ini jalan-jalan 0,7 muter-muter berapa kadang ini sendirian kadang ketemu sama Umi kadang ketemu sama Maira kadang ya dia sendirian aja itu tuh jadi tuh pede aja lah Iya ya, aku tadi malu ya. Nggak ada temennya. pede Aska Aku atau aku jalan aja dari Panembahan, Batembat, tengah kali tengah, terus sini ya sama aja ya. sama aja dan tapi Itu ya. malu Nggak. kalau nggak enak kalau itu kan saya kan adalah kayak Ini 0, berapa? kebanyakan ke olahraga jadi tuh nggak ada orang yang kenal tuh jadi Nah, ini biasa aja tuh 0,75 aja. pede aja Nggak beda Iya, jauh. aku pengen, tapi ini saya pagi mengambil ya yang harusnya. 0,75 aja jadi 3 gitu ya. Itu salah satu caranya. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Cukup. Ada yang mau ditanyain?
masih ngomongin terkait dengan korelasi dan regresi. Baik. Karena teman-teman atau bingung mau nanya apa? Penjelasan yang perlu sebenarnya ya bagian ini kira saya buat karena soal jendela ada lagi Nih. ya, mungkin karena kita pun masih ada waktu kita sampai apa sih aku Iya sih. kenapa Haikal. sebenarnya nanti puas teman-teman yang kurang lebih seperti ya ini waktu saya finalisasi ini ya 5. puas Ini. puasnya nanti 45 pagi nih. yang pasti bakal Maaf ya, ini 2. Sungguh sedikit terkait dengan ini Yang di rumah Twitter. nanti suka deskriptif ya cuma saya pengennya teman-teman langsung ngeliatin teks gitu ya kayak konten deskriptifnya seperti apa. Oke, Aduh, nomonik itu. Biar wes itu duitnya Ada jadi, Pak. Oh, kurang 3 tah? Ya. Wes gampang. Innalillahi sampurna rizki. Gampang kecil. Rizki 50 dikit, Bos. ya harus yang Kurang 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Oh, ini kehitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ini 3 lagi tuh. Wes ya, ayo, Mas. Wes dah. Dadah. Waalaikumsalam. Dadah. ada di WhatsApp. Kalau WhatsApp buat itu profesional itu dari kalian sendiri. Jadi misalkan menurut kalian keaktifan seperti apa gitu. Karena mungkin dari pandangan setiap orang beda-beda. Nanti kalian buat visi dan indikatornya. Iya. Visi-visi dan indikatornya. Aku juga ada. Aku tuh mau ngerjain ini makalah. Buka dulu lah. Di sini aja. Itemnya itu berapa aja? Gampang. Berapa Terus aja? nih. F sama F apa? Jenisnya F itu Terus nih. pertanyaan yang positif bukan variabel pertanyaan negatif. Kenapa Pak harus ada yang negatif? Agar ketika kalian membuat sebuah pernyataan ya misalkan Masih di dalam. dapat berarti ke depan jawabnya misalkan sangat setuju gitu ya. Sangat setuju itu misalkan skornya 4 karena Evan berani maju ke depan Dari kon rapat dikit. Rapat dikit. Apa sih? Rapat apa mau kini? nanti ada Iku seperti ini apa-apa yang bulat di deskripsi kalian Bikin itu aja, bikin apa namanya? nanti contoh Bukan. pembuatannya semuanya diskusi misalkan saya takut untuk bicara di depan orang misalkan ini Mau udan terus. message sama mereka
Jadi saya kok tidak menentu. skornya adalah Ya maksudnya waktunya tuh cari yang jangan yang itu ya. Nanti aja deh. Ya kira-kira berarti sekolah memang libur ini Iya. beda ketika negatif. Misalkan saya menolak juga kita berdua sekolah saya tidak bisa. SD Mangkat ini libur kayak gitu. Misalkan ini kan pernyataan negatif. Iya. Kalian misalkan ada banget itu jawabannya itu adalah STS atau sama tidak sih? Main grup kok ngajak gelot Ketika anak-anak banget. jawabannya di sini Kemarin kok. Grup SD. Enggak saya sih males sih. Mendingan tuh mama itunya WA aja langsung nggak sih? kan satu gitu ya. Aku jali. Ya tuh drama banget kayak apa tugasnya. Karena ini adalah pernyataan negatif. Bacanya tuh capek. 1B. Berbanding terbalik Dia itu sama pernyataan yang sama saya. Iya. makanya kalian harus membuat memikirkan variabelnya itu dengan baik-baik gitu ya. Jangan sampai pusing sendiri nantinya. Lalu setelah kalian Ya saya udah pernyataan-pernyataannya kelas sebelah maksudnya harus diproses ke saya. udah sih Mama Eja. Jalan tinggal motor yang dikunci ya kok gue. Jadi sini diantar lagi ya. Terus lah melakukan mbak, mau olahraga ya. Iya. Iya ada ya. Aku tuh keluar. Siapa keluar? Enggak, ini aku keluar dari grup aku lagi ini Jaya. Entar dulu. Desma nanti di itu besok Ya wis dicapri apa dijapri. ya. Maka di grup aja. Iya. Iki kan jidane kayak Burung. Ya nanti gampang mah di terus saya sini duluannya. Ayo mas duluannya. Sama-sama. ya gampang. Jalan. Jalannya yang cepet biar kebakar kalorinya. Kos kiki kurus. Hanya jadinya mau bereski atau enggak karena kelas sudah sepertinya akan coba ke kelasnya masing-masing aja. Mau tanya deh, wisuda kapan wisudanya? Tadi sih ngomong tanggal kapan sih? Ini kan harusnya kalian buat Hah? instrumen buat anak SD. Jadi serahkan Bulan ke depan anak apa? SD-nya. Renang. Kata Ejanya tuh sekiranya SD-nya libur di sini ya. Bisa ada diskusi kemudian kan nanti nge-share di kelas sendiri maksudnya di kelas Ya ayo bayar. jadi nggak ke SD mereka cuma ke mahasiswa Katanya duit. dananya buat guru-gurunya kan karena kalau ngeliat waktu untuk kelas kelas Emang uangnya cukup kemarin kan lima. keputusannya masih Kue apa? lanjut ke SD 45.000 satu. Buat guru-guru. Nggak bisa. Ya udah beli aja nggak apa-apa. Buat beli sendiri kan, bikin sendiri nggak enak ya waktu. Iya, Kak. Ada temennya. Lipitan apa ya mas? Iya. Ya wis. Gurune piro? Buat apa? Oh, Amanda buat di kantor aja. Oh, iya berapa? 2. misalnya ingin buka puasa selesai gitu lah Iya, aku juga mikir kita muridnya sedikit, kasih sedikit masa ngasih satu-satu ya. Iya, maksudnya tuh muridnya sedikit. Memang yang sama sekali nggak ngasih kasih. Kan PDW. Kan PDW. Beli baru kan nongkrong bedik. Balik tuh. kita ke SD ya Oh, kenapa? kalau ke SD Ya wis. Data gitu aja ya wis. main Iya. Wis balik lah yuk. coba kayak kali gitu ya semangat teman-teman Udah, yuk Mama Kimi. Iya. Duluan ya. kalau nggak ada yang Tuh. tanyain Bareng. Tuh ada balik.
Iya. Kira-kira mau Lagi nganu sih demam olahraga. di jam 14.12 kita dan serahin pada beli fix. Jadi kalau enggak singgung kalian bebas kalian kemandiri misalkan pas yang jadi kelas B dan kelas atas Kalau misalkan di kelas 1 itu menurut Bapak memungkinkan nggak? kita lihat indikatornya apakah memang siswa itu indikatornya cukup kelas satu Eh? ini seperti apa. Intan, nggak ngambil tabungan. Ah, Indikatornya itu seperti ah, siswa nggak pernah nabung, enak. Juga bukunya baik. semacam ciri-cirinya. Jadi misalkan jadi kemandirian siswa dalam hal ini dikatakan mandiri gitu ya, ciri-cirinya itu seperti apa, indikatornya seperti apa. Masih ada variabel sama indikator. Variabel indikator item teman-teman masih ada. Ya nanti les lagi katanya kelas 5 ya. Ya. Ya Kian sama Anton. Kok kenapa? Kan nanti mau tes AMBK kalau kelas 5 tuh. Huh? Oh, Kian sama Kinara nanti. Kalau variabel berarti variabel inputnya adalah inferioritasnya. Berarti kalau kita misalkan keaktifan ataupun tadi kerjasama seperti itu kemandirian. Indikator itu adalah ciri-cirinya. Contoh, kalau saya ini mencari inferioritas itu Mbak Was. indikatornya adalah Botol. tidak percaya pada kemampuan diri, kurang peduli terhadap diri sendiri, peduli terhadap penampilan, lemah dalam kemampuan fisik. Itu. Nah, sebenarnya kenapa ini tulis aspek ini indikator gitu ya? Ini nih masih saling berhubungan gimana penamaan Jadi kita berapa nantinya. semuanya, Mbak? Kalian misalkan cukup hanya menjelaskan ini dikatakan sebagai indikator, lalu ini enggak ada gitu ya, ini dihilangkan, itu enggak apa-apa teman-teman. Jadi kalian fokus tuh di sininya aja seperti itu. Itu yang disebut dengan indikator, ciri-cirinya. Ketika anak-anak mengisi instrumen saya, instrumen itu yang seperti apa? Instrumen adalah yang ini. Ini secara keseluruhan ini adalah instrumen. Instrumennya berupa angket seperti itu. Pak, kenapa ini kok fontnya gitu ya? Biasanya kalau kita ke anak SD kita harus mengadaptasikannya agar menarik minat peserta didik. Jadi pemilihan font juga harus sangat bertahap, jelas, menarik. Dan misalkan di pinggir-pinggirnya diwarnai indikasi apa gitu, seperti itu. Ini adalah yang dikatakan instrumennya seperti itu. Nah, sebelum instrumen jadi kalian itu harus tahu yang namanya kisi-kisi. Nah, ini adalah kisi-kisinya. Ini adalah variabelnya. Ini adalah indikatornya. Berarti inferioritas ini indikatornya adalah ada 4. Ciri-cirinya ada 4 seperti itu. Kalau ini indikatornya apa? Berarti aspek tidak percaya pada kemampuan diri itu diukurnya dari beberapa indikator. Lebih bagus seperti itu. Baru nanti dari si indikator ini buat sebuah pernyataan atau
atau item. Nah, item ini adalah berupa tadi gitu ya, pernyataan atau pertanyaan yang sifatnya itu positif ataupun negatif. Positif disebut favorable, negatif disebut unfavorable. Seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan item adalah seperti ini. Yang ini adalah sebuah item. Item pertama, item kedua, item ketiga, item keempat. Kenapa tuh lulaknya? Sampai sini ada yang mau ditanyain atau masih bingung nggak antara variabel, indikator sama item, instrumen? Gimana? Assalamualaikum. Ada yang mau ditanyain? Panas ya? Masih bingung nggak? Kalau masih bingung nggak apa-apa, Pak. Masih nggak ngerti. Nanti kalau nggak ada saya nggak apa-apa, kipasnya dipindah ke sini. Gimana teman-teman? Saya kemarin lupa. Masih bingung? Insya Allah Pak. Insya Allah masih bingung. Nanti kalau bingung jam kurang. Tapi bentar, saya nanya sekarang. Udah sedikit paham belum? Atau banyak paham belum? Kok ada translate nggak sih? Sedikit ya? Nggak apa-apa. Sedikitnya itu sejauh mana? Udah ngerti belum bedanya? Atau cara cari indikator sama variabelnya kalian udah tahu atau belum? Gimana? Mau ngerjakan tugas ya, Safan. Udah ngerti belum? Pak. Belum. Pulang jam berapa tadi? Kalian carinya Hari Jumat pulang bisa di jam berapa? jurnal ataupun buku-buku Kemarin ataupun teori. tadi sekolah MI Misalkan 11 jam 1 sama. gitu aja. Ini saya buat dari biasa itu ya. Kalau punya orang lain takutnya ada yang iri. Jemi. Nah, kalian tinggal cari itu misalkan indikator. Gimana duduknya? Itu di dalam Asmi ada meja situ, ambil. Ya semuanya. Nah, ambil. Udah tah? Belum. Serahlah Pak Evan. Kamu ngomong sendiri. Kelas A jadi nggak itunya ke SD-nya? Nah, sebenarnya ini Nggak jadi. sebenarnya ini Jadi bukan nggak ada banyak. itu Tapi kalian bisa ngambil nih misalkan dari observasinya nggak? pendidikan global atau pelajar misalnya seperti itu. Jadi kalian tinggal cari variabelnya misalkan dimensi berkebinekaan global. Ada apa aja ya? Aku ke anak-anak sini aja lah. Kita lihat nih, oh Tinggal dimensi dibilangin berkebinekaan global nih. SD 1. Keaktifan. Keaktifan. Ada elemen dimensi Kelompok berkebinekaan. 1 kerjasama. Sebenarnya penamaan Yang lain dari belum indikator ada. itu ada berbagai macam aspek lah, elemen lah, dan kawan-kawannya. Mau gitu ya. kedisiplinan tapi Kalian jangan enggak lah. terpaku hanya ke indikator gitu ya, karena beberapa Kian istilah, dibawain beberapa sebelum yang dibawain kan uang siapa? istilah-istilah yang Kian lain apa seperti Asmi? itu. Contohnya aja di sini, Udah. ternyata tuh indikator dari berkebinekaan global itu terkait dengan 50.000 nggak ini nih, uangnya? elemen Iya. budaya, Dua. Jadi kembali 1.000. refleksi berkeadilan sosial. Nah, Iya, kalian kan? bisa, Dari menggunakan awal, seperti dari ini, hari tapi Senin. ini nggak ada penjelasannya nih, Dari jadi hari kita nggak Senin. tapi kita tahu ternyata ini merupakan sebuah Diminta profil lagi. pelajar Pancasila. Kemarin Senin. Gitu. Berarti kita sekarang tinggal cari aja profil pelajar Pancasila. PDF. Kalian cari. Dia mamanya kemarinnya bilangnya Misalkan nanti ada hari kajian Jumat gitu. perkembangan. Ini kan dari Kemendikbudrismen. Oh, kita ada nih profil pelajar Pancasila supaya kalian itu lebih paham terkait dengan kebinekaan global. Nah, di sini nih, wah ternyata
ini ada penjelasannya. Nah, ini buku lesnya merupakan mana? dasar Buku teori les. kalian dalam Buku les yang kemarin yang baru, buku indikator dan baru. juga variabelnya. Buku tulis yang buat les. Berarti Iya. berkebinekaan global itu kan ada sumbernya. Kalian bisa menggunakan ini Ini sebagai kamu beli indikatornya, roti. atau kalian Uangnya menggunakan ini. sebesarnya aja. Biar nggak lupa saya. Intinya berkebinekaan global itu kan ada Ada di banyak rumah. nih. Eh, Ada ini elemen, buku ada lesnya di sini. subelemen. PR-nya Ya, mana? main ngambil elemennya aja pun nggak apa-apa. Ini yang dikatakan indikatornya. Indikator Ngerjainnya berkebinekaan di global sini. berarti mengenal dan Kan ini rangkuman. kasih dan interaksi Ciri-ciri antar pendapatan sebagai terukur. nantinya kalau seperti itu kalian gampangnya misalkan pengen ngebuat item terkait mengenal dan Bentar, tanya mengerti mamanya. budaya, kalian tinggal cari aja nih PR-nya suruh apa kan? Ntar kira-kira dulu. Ya pernyataan yang mamanya. mencerminkan mendalami budaya dan identitas budaya itu yang seperti apa. Kalau kalian masih bingung, kalian coba brainstorming sama Iya, ada, AI udah gitu dibales kan ya. sekarang ada Just- yang penting kalian itu udah tahu indikatornya, itemnya, entah kalian mau menggunakan AI ataupun yang lain itu it's okay. Yang penting itu sebenarnya adalah variabel dan indikatornya terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi kalian cukup nyari seperti itu. Oh, atau kalian misalkan nggak puas nih berkebinekaan global gitu ya. Sebenarnya kalian bisa cari juga versi bahasa Inggrisnya. Misalkan berkebinekaan global itu diartikan sebagai global citizenship. Nah, bahasa Inggrisnya itu adalah global citizenship. Indikator. Kalian cari aja kira-kira yang bisa dijadikan global citizenship indikator itu ada enggak gitu ya. Kita cari apakah ada PDF. Nih, mobil nih. Nih. Nah, misalkan ini nih, ini dari siapa ya? Kita barangkali pengen penasaran. Tinggal dicari-cari aja gitu. Apakah ini bisa dijadikan global citizenship? Oh, ternyata ini nggak ada nih. Nah, ini adanya misalkan hanya dimensi dari citizenship-nya aja gitu kan. Berarti nggak bisa gitu ya. Kita cari yang lain. Tinggal cari yang seperti ini. Kalian satu-satu nyarinya. Ini emang cukup lama makanya agak dari kemarin kan harus coba dicari. Itu ada lagi yang pengen coba ditanyain. Cukup atau masih bingung lagi nggak? Ya masih bingung, Pak. Aslinya sih. Pokoknya dilarang banget mencari kemarin kayaknya pas ada cari indikatornya itu pakai AI. Jadi cuma ngumpulinnya itu langsung aja indikatornya ini. Terus saya tanya sumbernya dari mana, dia nggak tahu dari mana. Atau kalau kalian pengen cari kayak pusing gitu ya indikator ataupun kayak teori awalnya seperti apa, kalian langsung aja cari di jurnal gitu ya di Google Scholar kayak gini. Misalnya kemandirian aja lah coba nggak apa-apa, indikator kemandirian. Nah ini ada ya, soalnya ada ditinjau dan 7 indikator. Cek apa indikator sebenarnya kalau di tesis deskripsi kalau bisa nggak kayak gini ya, makanya ini kita lanjut aja. Nah ini ada nih, ternyata kemandirian ini
ada nih kemandirian, misalkan dari kemampuan fisik, terus dari percaya diri, bertanggung jawab, disiplin, pandai bergaul, saling berbagi. Yang ada sub-subnya, ya kalian terserah mau pakai semuanya atau dari indikator utamanya di kemampuan fisik. Kalau pengen pakai ini, kalian harus tulis seperti ini: diadopsi atau diadaptasi dari siapa, seperti itu. Nanti kalian tinggal buat satu indikator minimal 4 atau 5 item seperti itu. Yang penting kalian ada karena kalau kalian deskripsi, kalian harus nyari tahu nih Martinez ini siapa gitu ya. Dia teori membuat indikatornya dari mana, kalian harus tahu. Karena ini kita lagi latihan, nggak apa-apa kalau kita langsung dari jurnal gitu ya, adaptasi dari yang lainnya. Itu ada lagi yang mau ditanyain? Kak, ini sama Ina kalau kedisiplinan bisa nggak? Kedisiplinan bisa. Siapa yang mau kedisiplinan? Boleh. Disiplinan ya. Lalu apa lagi? Belum dibalas. Kelompok 2 udah terinspirasi. Kemarin ketemu sama apa Kalau yang enggak? kalian Ini tah. udah nggak apa-apa, pakai aja 8 profil lulusan. Yang mana? Ini tah uji Profil kompetensi lulusan tah. ada yang tahu apa aja? 8 profil Ya lulusan. udah dikerjain aja ya. Ya belajar ini. Kerjain Terus ininya. Nanti jawabannya belajar mencatat lagi tuh apa ciri-cirinya nanti di situ. Gimana Kesimpulan kita kasih kuatkan soal. satu Bahkan kesatuan ya. jawab sekarang belajar ini. Terus Bisa bacanya kan? Cari jawabannya ya tahu udah nggak? lihat Iya. gimana kesatuan. Betul, apalagi Tapi soalnya tuh nulis itunya lagi gini, apa ciri-ciri gitu. terus Kemarin Asmi udah selesai belum PR-nya? Udah. kayak gitu-gitu tuh bisa sebenarnya dijadikan variabel. Nggak apa-apa dari jam 1 di sini. Bu, jadi Asmi sama Ziannya sama siapa, Bu? Mungkin ada Wawaknya kata saya tuh. Ada paman kamu nggak di sini? Mungkin sedikit Iya. gampang mencari indikator Iya kan? Ada pamannya lagi di samping kata akunya. Saya lagi di kampus. Terus gimana Bu, Asmi sama Ziannya pulang nggak? Nanti nunggu guru datang. nggak apa-apa untuk kali ini, tapi tetap tolong komunikasikan gitu ya, bingungnya di bagian mananya. Untuk pengumpulan tugas yang masih belum benar boleh diperbaiki, yang masih kirim file juga masih bisa Apa sih ini kirim aja namanya? bagian linknya gitu ya. Husni. Jadi yang udah benar tuh ya, tadi ingatnya Anggi, nama siapa lagi tadi ya, Pak, pokoknya Anggi gitu ya, tanya aja itu, karena kayaknya baru kirim link aslinya baru Anggi deh, atau ada yang udah kirim link juga ke saya. Saya sudah Pak. Belum tahu Rizka, maksudnya dikirim ke PC. Bapak. Belum ya, dikirim ya, kalau nggak salah yang baru kirim ke Anggi. Oke, ada yang mau ditanyain? Udah ya, udah habis waktunya juga, udah lebih nih kira 1 menit. Sekian dari saya, semoga kalian masih pusing sehingga nanti terus bertanya ke saya. Gak apa-apa kalau masih bingung, tapi yang penting komunikasinya jalan gitu ya, jangan dibiarkan aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya Bapak.